Selamat siang semuanya. Teman-temannya ada yang nggak masuk ya kayaknya? Pada mana? Di rumah. Ada yang sakit. Oh sakit. Terus ya apa lagi? Dispen. Iya yang mau latihan. Terus ada yang izin atau gimana nggak? Ada. Sebelum belajar, kalau misalnya nggak ada sampah, dibuang dulu ya. Sama yang pikir tolong dihapus. Iya, yang pikir hapus dulu. Kalau ada sampah, sama bekas jajannya. Semuanya udah rapi nih, nggak ada sampah. Nah, tuh di atas. Ayo yang mau pimpin doa siapa dari cowoknya? Tadi dia udah gantian. Yaudah yang kata lagi dong. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Salam. Udah pada makan siang belum? Kenapa belum? Emang nggak istirahat? Ngantuk nggak? Biar nggak ngantuk, kita main sedikit. Bentar. Kita main namanya tepuk ketipak ketipuk. Jadi satu gini, dua gini ya, satu gini, dua gini. Kalau tiga, satu, dua, tiga. Ingat nggak? Ingat satu, dua, tiga. Ya, coba ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Berat semangat ya, semangat ya. Satu, dua, tiga. Satu, tiga, dua. Satu, dua, dua, tiga. Satu, dua, tiga, tiga. Satu, dua, dua. Tepuk tangan dulu. Sekarang sebelumnya perkenalan dulu ya. Kami lupa nih nama saya adalah Aulianida. Kalian bisa panggil Aul. Jadi kita nih sekarang bahas tentang teks laporan observasi. Di sini ada nggak sih yang pernah melakukan observasi? Observasi kecil-kecilan gitu. Ada nggak? Ada yang pernah nggak? Dia pernah melakukan observasi? Dori. Kita main aja. Observasi apa? Ini sama kebersihan. Oh, kebersihan. Apa yang didapetin dari observasi itu? Apa yang didapetin dari observasi? Tahu aja. Itu ada parkir. Ah, benar ya, kebersihan. Sampahnya banyak atau sedikit? Banyak banget. Oh, banyak. Nah, kalau misalnya ada yang cewek ada yang pernah melakukan observasi Ada. nggak? Mana? Tuh ada yang tunjuk tuh. Aneh. Ayo. Ada yang udah pernah?
Ayo di mana? Ayo. Iya, di situ Cipondo apa yang didapat? Rame. Apakah sampai dia banyak? Sampah yang banyak atau tempat jajannya banyak? Tempat jajan banyak, kita bisa tanya tentang danau pemandangan. Kira-kira nih dari observasi yang kalian dapat, ada nggak sih fakta yang didapat gitu? Ada apa? Apa? Tentang kebersihan. Ya. Ada sampah berserakan, itu kan fakta. Kenapa itu bisa dikatakan fakta? Karena emang ternyata ada benar-adanya sampai benar. Kalau dari yang laki-laki ada faktanya, kalau yang dari perempuan ada faktanya nggak? Ayo, Mas. Jajannya kalau kelas 10. Oh. Bentar. Aku jelasin dulu ya tentang ini ya. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi dan hal lain yang telah diamati, diinvestigasi atau diteliti secara sistematis. Kayak tadi diomongin tadi tuh, udah bisa dilihat, bisa memberikan informasi. Ternyata di Taman Gajah ini banyak loh sampahnya. Di situ Cipondo ternyata itu bisa melihat danau, bisa melihat pemandangan yang lain. Nah, teks observasi ini harus berdasarkan fakta dan harus objektif. Ada yang tahu fakta itu apa? Kebenaran. Ada yang bisa menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Sesuai dengan realitanya. Lagi? Apa? Ada lagi? Yang menambahkan? Iya, fakta. Lagi yang menambahkan fakta. Jadi tadi kata siapa? Iya. Kata Yori itu dia bisa melihat, dia mengatakan fakta di Taman Gajah itu banyak sampah karena dia bisa melihat. Berarti fakta bisa dilihat. Kira-kira fakta bisa nggak didengar, diraba, dirasakan, bisa nggak? Kenapa Kak? Jadi fakta itu dia biasanya bisa dirasakan atau dilihat. Nah, pokoknya dia tuh berhubungan dengan panca indera. Panca indera baik itu mendengar dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri teks LHO atau laporan hasil observasi. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Ini yang baca nih. Coba deh yang itu yang belum baca lantai. Iya. Kayaknya baru masuk deh. Mau masuk baru Pak? Baca. Iya. Jadi teks loh. Satu isi yang dibahas biasanya berupa info tentang suatu objek atau konsep yang diobservasi. Dua, objek yang dibahas bersifat sangat umum. Tiga, objek yang diobservasi dijelaskan secara sistematis, terperinci, mengulas bagian-bagiannya, objektif dan sesuai dengan fakta. Awas tuh. 4. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Oke, terima kasih sudah membacakan ya. Jadi yang pertama tuh isi yang dibahas biasanya berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep yang diobservasi. Jadi kalau misalkan nggak ada objek yang diamati, kita nggak akan bisa membuat teks LHO karena LHO itu adalah teks laporan hasil observasi. Jadi kalau dari yang diobservasi, nggak bisa dilihat. Yang kedua adalah objek yang dibahas bersifat sangat umum sehingga menjelaskan semua ciri umum yang termasuk kelompok atau kategori objek yang diobservasi. Ini nanti akan berkaitan dengan struktur teks observasi. Jadi kita akan belajar namanya segitiga struktur. Yang dimana nanti segitiga struktur ini dari hal yang paling umum
sampai hal yang paling khusus. Nah, yang ketiga adalah objek atau suatu hal yang diobservasi dijalankan secara sistematis, terperinci, mengulas bagian-bagiannya, objektif dan sesuai dengan. Ada yang tahu nggak secara sistematis itu apa? Detail. Terus? Nah, kalau misalkan yang objektif, Secara objek apa ya? Apa sih? Secara objek langsung. Secara langsung. dari yang cewek yang objektif. Secara gambar. Nyata. Sudut pandang? Iya, betul tepuk tangan semuanya. Objektif itu dia tuh enggak terpengaruh sama pandangan orang lain. Gitu. Iya, dia hanya berpengaruh pada dirinya dia sendiri. Terus yang keempat adalah informasi teks merupakan hasil penelitian yang terkini dan sudah terbukti kebenarannya atau faktual terpercaya. Nah, sifat teks LHO ada 3. Siapa yang baca? Dari cewek deh. Dia mau baca? Iya. Sifat teks LHO, 1 bersifat informatif, 2 bersifat komunikatif, 3 bersifat objektif. Yang pertama bersifat informatif. Apa coba artinya dia memberikan informasi? Bersifat komunikatif? Ajar. Terus Objektif. objektif yang tadi adalah nah, kita belajar tentang struktur LHO atau struktur. Nah, struktur ini yang pertama ada pernyataan umum atau definisi umum. Nah, pernyataan umum ini kira-kira isinya tuh tentang apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pertanyaan. Pernyataan. Pernyataan yang udah biasa. Ya udah biasa contohnya. Bener kayak air gini, kan udah biasa tuh. Apa sih lo? Pernyataan. Sebut. Ada yang lain pernyataan umum? Kan hampir semua teks bahan teks deskripsi itu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum adalah awalnya kayak oh iya betul betul. Yang kedua deskripsi bagian. Nah, kata deskripsi ada yang tahu nggak? Penjelasan. Kalau deskripsi bagian berarti contohnya kayak apa tuh, ada yang tahu nggak deskripsi bagian tuh? Ada yang tahu nggak? Kayak ketika belajar lah, ada deskripsi kelas ini merupakan kuliah. Betul. Ada lagi ada lagi. Bilangnya ada aktif, siapa Yo? Iya, karena dia tadi udah yang coklat-coklat. Dia dapat 5. Nah, yang terakhir adalah deskripsi manfaat atau kesimpulan. Ada yang tahu nggak kira-kira contoh deskripsi manfaat itu apa aja? Observasi tempat wisata. Kesimpulannya atau manfaatnya adalah seperti tadi itu
Nah, ini ada teks observasi soal susu kedelai. Ada yang bisa buat saya buat baca dan kira-kira ini tuh tentang apa sih di strukturnya? Apakah dia deskripsi bagian, pernyataan umum, atau Ini mana? Dari mana? pernyataan Demo. umum? Dibaca dulu dong. Deskripsi sih kayaknya. Tutup kedelai. 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 Bagi dong kak. Susu dari kedelai. Yap. Susu dari kedelai atau sari kacang kedelai merupakan istilah yang sudah sering kita dengar. Susu sari kedelai adalah minuman yang terbuat dari sari kedelai yang mempunyai banyak khasiat. Susu sari kedelai telah ada di Tiongkok. 2000 tahun. Tepatnya 1900 tahun yang lalu. Ini termasuk struktur? Deskripsi bagian. Kenapa? Apa ya? Kenapa? Karena si pernyataan umum kayak informasi awal kita. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ada yang mau baca lagi nggak? Ya. Yang jadi ngomong. Ada yang mau baca lagi nggak? Ini tuh maksudnya yang apa sih? Bacot banget. Ayo, jangan mau kalah men. Aku nggak kalah. Oke, ayo. Sari kacang kedelai berbeda dengan susu sapi. Susu sari kedelai mempunyai ciri-ciri yaitu berwarna putih, rasanya manis, terbuat dari sari kacang kedelai atau tumbuhan kedelai, sedangkan susu sari berasal dari hewan sapi yang mengandung pasteurin. Akan tetapi susu sari kedelai juga bisa dikonsumsi oleh orang yang alergi susu sapi. Sehingga susu sari kedelai dapat dikombinasikan dengan susu sapi. Susu sari kedelai pada masa kini banyak memiliki variasi rasa. Di antaranya yaitu melon, coklat, strawberry, durian, dan susu sari kedelai boleh dikonsumsi oleh segala macam usia kecuali balita. Susu sari kedelai biasanya dikonsumsi saat sarapan yang disediakan bersama roti atau kue dan cocok untuk dikonsumsi pada saat waktu santai dengan dipadukan dengan aneka jenis makanan ringan. Nah, ini termasuk struktur deskripsi bagian. Kenapa? Ya rasanya juga terus buat dikonsumsi boleh dari semua umur. Bisa dikonsumsi saat waktu itu saat sarapan, terus bisa dalam makanannya itu kayak kue atau roti. Terus bisa dikonsumsi saat santai. Oke, tenang. Lagi, slide selanjutnya masih ada satu lagi nih. Susu sari kedelai banyak mengandung protein, vitamin C, mineral, zat, senyawa anti-aging, dan lain-lain. Dengan kandungan gizi yang terdapat dalam susu sari kedelai. Maka dari itu, susu sari kedelai juga mempunyai banyak manfaat. Di antaranya yaitu mencegah penuaan dini, mencegah tertutup, mengatasi intoleran laktosa, mencegah hipertensi dan mengurangi kadar kolesterol, mencegah diabetes dan lain-lain. Nah, ini termasuk struktur apa? Nah, karena di situ disebutin manfaat untuk mengatasi sinyal besar dan hipertensi. Ya, betul sih. Tadi kan kita berarti di jam 1:30. Berarti waktunya kita pulang. Pulang. Nah, ada yang mau nanya nggak dari Ini kak, susu kedelai itu berasal dari mana? Ini berapa ada susu kedelai? Oke. Menurut observasi yang ada, jadi harga susu kedelai sekarang tuh yang berkisar 7.000 ke atas. Ini kak, cara apa ya?
Cara pembuatan susu kedelai. Untuk cara pembuatan susu kedelai, nah gimana sih cara pembuatan susu kedelai? Kalian bisa mengobservasinya sendiri, ya baik itu ke tempat penjualnya atau langsung ke mungkin orang yang bertani susu kedelai itu. Ntar ditanya apa, Bu, gimana sih cara mengolah susu kedelai ini? Gitu. Nanya Ada lagi yang mau tanya? Tadi udah nanya kan? Oh ya, tanya lagi Yuki. Maka dia memberikan Tanjol. Terus ibunya. Iya, Lemari. Yukinya ada banyak kan? Iya, Yukinya ada banyak. Nah, udah. Udah, sini dong. Udah jamnya pulang. Yang tadi siapin buat pembelajaran berlangsung sekarang tutup lagi. Pulang. Ya. Pulang. Sebelum pulang ya. Kita pulang. Nah, yang ada ini. Ayo. Udah pulang, ayo. Ayo. Dalam hati motivasi dimulai. Selesai. Memberi salam. Oh. Terima kasih, guys. Terima kasih ya.